Wa annal masha sarraha ghairu wahidin minat tabi'in faman ba'dahum bi'adami masyru'iyatihi. Adapun mengusap wajah dengan kedua tangan setelah berdoa, lebih dari satu generasi tabi'in dan setelahnya terang-terangan tegas mengatakan tidak disyariatkannya atau tidak kuatnya dalil yang menunjukkan mengusap wajah tadi. Enggak hanya satu yang mengatakan tidak disyariatkan, yang mengatakan hadisnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Siapa saja yang mengatakan demikian? Pertama, Imam Malik. Imam Malik itu yang memiliki madhab Maliki. Siapa lagi? Imam Ibnul Mubarak, Abdullah bin Al-Mubarak, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Al-Iz bin Abdus Salam, bahkan Imam Nawawi. Dan masih banyak lagi ulama-ulama yang lain. Apakah hanya mereka ulama-ulama generasi tabi'in dan tabi'ut tabi'in saja yang mengatakan bahwa tidak disyariatkan atau tidak kuat dalil hadis tentang mengusap wajah? Memang kebalikannya tidak kita temukan, tetapi praktek yang mengerjakannya ada. Siapa saja yang praktek mengerjakan mengusap wajah itu ada di generasi tabi'in atau tabi'ut tabi'in? Kita sebutkan pertama, Imam Hasan Al-Basri ini di generasi tabi'in. Tidak kita temukan riwayat dari beliau mengatakan ini dan itu, tetapi beliau mempraktekkan, melakukan, mengamalkannya. Beliau mengusap. Jadi di masa sahabat, di masa Nabi, hadisnya seperti itu, berarti Nabi tidak melakukan. Di masa sahabat juga demikian, tidak melakukan. Tapi generasi tabi'in ada, diantaranya adalah Imam Hasan Al-Basri. Siapa lagi? Abu Ka'ab. Siapa lagi? Ma'mar. Siapa lagi? Imam Abdul Razak. Kemudian Ibnu Rohayah, Imam Al-Juwaini, dan yang lain-lainnya. Berarti secara praktek perbuatan terjadi mulai ada di generasi tabi'in. Kalau generasi itu diukur berdasarkan tahun, berarti tahun ke 200 berarti. Mulai tahun ke 200 itu sudah mulai ada yang mempraktekkan di masa tabi'in, di antaranya Imam Hasan Al-Basri, Imam Abdul Razak, kemudian Abu Ka'ab, Imam Ma'mar, dan imam-imam yang lain. Lalu bagaimana sikap kita? Sikap kita bagaimana Bapak Ibu? Kalau ukurannya hadis, dalil, ya memang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau kita mau berpegang di masa sahabat, juga sahabat tidak ada yang melakukan. Tapi kalau tabi'in ada yang melakukan. Tinggal kita mau milih mana? Milih pakai dalil hadis atau mau praktek generasi tabi'in. Lalu kita bahas berikutnya bagaimana di masa imam madhab yang 4. Kalau menurut Imam Malik atau madhab Maliki, beliau tidak berpendapat atau tidak membolehkan mengusap wajah dengan kedua tangan setelah berdoa. Kenapa? Karena beliau tidak melihat, tidak menemukan hadis dalilnya kuat. Jadi beliau tidak berpendapat itu. Kalau Imam Abu Hanifah, tidak ditemukan beliau melarang dan tidak ditemukan beliau membolehkan, menyuruh. Lalu bagaimana dengan Imam Syafi'i atau madhab Syafi'i? Kalau menurut madhab Syafi'i atau Syafi'iyah, yang biasanya pendapat imam ini ada dua. Ada yang kayak Imam Syafi'i itu kadang ada qaulul qadim, perkataan versi lama, ada qaulul jadid, perkataan versi baru. Ternyata indah Syafi'iyah, madhab Syafi'i atau Syafi'iyah, yang paling kuat madhabnya, ya, yang paling kuat madhabnya
bahwa tidak mengusap wajah. Ini yang paling kuat. Tetapi ini menunjukkan bahwa di mazhab Syafi'i juga ada yang membolehkan mengusap wajah. Tapi yang paling kuat, karena Imam Nawawi itu juga mazhabnya Syafi'i, Imam Nawawi tidak berpendapat mengusap wajah. Tetapi sebagian ataupun mungkin ulama yang lain di kalangan Syafi'iyah membolehkan mengusap wajah. Sedangkan di kalangan madhab Hambali atau Imam Ahmad bin Hambal, Imam Ahmad bin Hambal ternyata dari perkataannya beliau tidak berpendapat mengusap wajah, tapi perbuatannya mempraktekannya. Agak bingung ya Bapak? Bingung nggak ini? Jadi kalau 4 imam madhab kita urutkan, Imam Abu Hanifah tidak ditemukan beliau melarang dan menyuruh. Imam Malik tegas tidak membolehkan. Imam Syafi'i ada 2 versi, tapi versi yang paling kuat tidak berpendapat mengusap wajah, tetapi menunjukkan versi yang lain membolehkan. Sedangkan Imam Ahmad bin Hambal perkataannya tidak membolehkan, perbuatannya mengerjakannya. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengukurnya, berlandaskannya, berpedomannya kepada dalil atau hadis, maka jelas hadisnya tidak bisa dipertanggungjawabkan, berarti bukan bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Rasulullah tidak mengajarkan, Rasulullah tidak mencontohkan, karena hadis-hadisnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau juga kita berlandaskan dengan perbuatan, pekerjaan, amal para sahabat, maka sahabat tidak ditemukan melakukan demikian. Tetapi sekalipun demikian, kalau ada orang beramal berdalil dengan perbuatan tabi'in tadi, kalau tadi ada orang yang beralasan bahwa ternyata generasi tabi'in ada yang mengerjakan, ada yang mengamalkan, maka silakan mengamalkan. Tetapi kalau berdalil dengan hadis, tentu hadisnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berpegang dengan hadis tadi dan tidak mengamalkannya, berpendapat lebih kuat kepada tidak mengusap wajah, ketika kita melihat ada orang yang mengusap wajah, maka jangan terburu-buru, tergesa-gesa kita mengatakan orang itu melakukan bid'ah. Sebab boleh jadi dia beralasan dengan perbuatan tabi'in seperti Imam Hasan Al-Basri, Imam Abdul Razak, dan imam-imam yang lain. Tetapi kalau pertanyaannya mana yang lebih baik, tentu kita berdalil. Kalau berbicara yang baik, yang paling baik mana? Ya kan tidak ada hadisnya, tidak ada tuntunannya, hadisnya tidak kuat. Ya berarti kan kita disampaikan tadi di awal, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut tertolak. Akan lebih mantap, yakin kalau kita beramal, berbuat itu landasannya adalah hadis yang sahih. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir tentang di manakah kalau memang orang berpendapat mengusap, di manakah sesungguhnya harus mengusap itu? Ternyata mengusap itu hanya di wajah, praktek oleh di masa tabi'in, generasi tabi'in tadi, mengusap itu di wajah. Tidak ada praktek, tidak ada contoh mengusap setelah berdoa itu selain di wajah. Kalau ada orang mengusap di mata, itu tidak ada contohnya. Mengusap di kedua tangan juga tidak ada, mengusap di dada juga tidak ada, mengusap tangan juga tidak ada, apalagi sampai kaki. Mengusap itu hanya di wajah. Dan ini Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala terjadi, dilakukan di luar sholat. Berarti doa kunut yang ada di dalam sholat itu juga tidak diusap wajahnya. Pembicaraan kita, pembahasan kita dari awal sampai sekarang ini adalah mengusap wajah di luar sholat. Kalau di dalam sholat seperti setelah doa kunut, tidak ada tuntunan, tidak ada hadisnya, tidak ada ketentuannya. Ini adalah doa mengusap wajah setelah berdoa mengangkat tangan di luar sholat. Syukran ya Rabbi, syukran hadaita qalbi